Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang teori binomial pada mata kuliah teori bilangan. Nah, kita akan mengingat kembali pengertian kombinasi dari sejumlah R objek yang diambil dari N objek. Nah, ini sudah dipelajari waktu sekolah menengah atas. Banyaknya kombinasi dari R objek yang diambil dari N objek adalah. Nah, untuk mengingatkan kembali bahwa ini kan akan ada kombinasi, namanya simbolnya C kapital. Nah, yang akan dikombinasikan yaitu R diambil dari N objek. Jadi, posisinya itu kombinasi R dari N. Kombinasi R ke N. Jadi nanti R itu dia lebih kecil atau sama dengan N. Nah, nanti contoh detailnya akan dibahas di berikut ya. Nah, untuk penulisannya bisa ditulis seperti begini. C dalam kurung N, R. Ingat, N ini itu ukurannya, jumlahnya lebih besar dibanding nilai dari R. R ini merupakan bagian dari N. Nah, atau boleh ditulis ditulis berurutan ke bawah. N dulu yang di atas, baru R yang di bawah, sama dengan nih N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, untuk kombinasi rumusnya begini. Nah, kita lihat contohnya supaya lebih familiar tentang kombinasi. Nah, misalkan ada 5 objek. Nah, ada 5 objek ya. Ada objek A, kita namakan A, B, C, D, dan E. Nah, apabila dari 5 objek ini akan diambil 3 objek, maka banyaknya cara pengambilan 3 objek tersebut adalah, jadi konteksnya misal ada 5 jenis pakaian. Kalian ada punya 5 warna pakaian, merah, kuning, hijau, biru, abu-abu. Nah, kalian akan mengambil 3 dari 5 objek ini. Tapi 3 itu sembarang nanti bagaimana pengambilannya. Nah, ada berapa banyak cara kalian mengambil 3 objek dari 5 objek yang tersedia. Nah, beginilah cara hitungnya. Maka banyaknya cara mengambil 3 objek tersebut adalah, ini ditulis 3, 5 kombinatorialnya, kombinasi 3 dari 5, ya dibaca kombinasi 3 dari 5, tapi penulisannya seperti begini. Terus rumusnya seperti begini, mengikuti ya. 5 dulu yang di atas, terus hasil pengurangannya, terus yang bagian bawahnya. Nah, untuk mengingatkan kembali, jika belum ingat tentang kombinator, tentang faktorial. Nah, di sini kalau dia 5 faktorial itu berarti kita mengalihkan mundur. Ini kan start dari 5. Jadi yang di 5 faktorial maksudnya 5 ke belakang. 5 kali 4 kali 3 kali 2 sampai 1. Nah, sama halnya dengan 2 faktorial. Jadi itu startnya dari 2. Makanya dia 2 mundur sampai 1. Terus di sini 3 ya. Di sini ada 3 faktorial, berarti start 3, 3, ini 3, terus mundur sampai 1. Itu dikalikan semua. Buku-buku biasanya dia menuliskan seperti berikut ini. Seperti ini, kalau misal dia 5 faktorial, berarti cara nulisnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tapi khusus buku ini dia malah start dari 1. Ya, tidak masalah, bebas ya. Nah, nanti itu, kita hitunglah kombinasi 3 dari 5. Nah, itu ternyata ada 10 cara dapat 10, yaitu kita membagi. Di sini kan ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 kali 2 kali 3 kita coret, karena ini maksudnya saling dibagi dapat 1. Terus sisa di atas pembilangnya 4 kali 5, 20. Dibagi 2 ada 10 cara. Nah, 10 cara pengambilan kombinasi 3 objeknya kita ambil dari 5 objek ini, itu bisa jadi ABC kah atau ABD kah. Ini maksudnya misal merah kuning hijau kah, kuning hijau biru kah, ya, berubah-berubah ya. Ini dan tidak ada yang berulang. Nah, total ini ada 10 cara. Kita cek. Ada 10 cara. Cara pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ya. Ini masih 5. Nah, kalau nanti objeknya jauh lebih banyak, nah ini kan akan sulit bagi kita untuk menuliskan daftar kombinasinya.
Jadi memang lebih nyaman jika menggunakan rumus. Nah, terus kita lihat di contoh kedua. Contoh kedua, misalkan dalam suatu kotak terdapat 3 kelereng merah, nah 4 kelereng putih. Nah, 3 kelereng merah, 4 putih. Apabila kita mengambil 3 kelereng merah dalam kotak tersebut, maka banyaknya cara pengambilan ada 3 kelereng merah. Dari dalam suatu kotak terdapat, jadi ini satu kotak ada 3 merah, ada 4 putih. Begitu ya, berarti dalam satu kotak ini ada 7. Apabila kita mengambil 3 kelereng merah dalam kotak tersebut, maka banyaknya cara pengambilan. Berarti ambilnya 3 dari 3. Ini maksudnya 3 dari 3, karena 3 yang di bawah ini, karena ini yang jumlah kita mau ambil, 3 kelereng merah dari berapa? 3 kelereng merah dari dalam kotak tersebut. Jika kita mengambil 3 kelereng dari dalam kotak tersebut, maka banyaknya cara pengambilan. Oke, 3 kelereng merah. Nah, ini perlu kita perhatikan bedanya. Ini kombinatorialnya 3 dari 3, karena yang diambil adalah 3 kelereng merah, yang merahnya juga hanya ada 3. Nah, ini agak tricky jika membandingkan yang di bawahnya. Kita lihat di sini, jika kita mengambil 3 kelereng dari dalam kotak itu, nah perbedaan dari kombinatorial yang di sebelumnya apa? Kalian baca yang saya stabilo warna merah, apa bedanya? Nah, yang pertama itu mengatakan 3 kelereng merah yang diambil, sedangkan yang kedua 3 kelereng. Jadi dia tidak menyebutkan warna. Jadi beda rumus, beda hitung-hitungannya. Nah, kita lihat kalau yang pertama itu 3 merah yang diambil. Jadi hanya 3 yang dipilih bagian atasnya, yaitu 3 saja karena hanya memang ada 3 merah. Nah, sedangkan yang di bawah itu 3 kelereng dari dalam kotak. Ini tidak ditentukan apakah warna merahkah atau yang putihkah yang diambil. Yang dikatakan hanya 3 kelereng. Makanya di sini 3, tetap 3 ya, berapa yang diambil yang di bawah. Nah, yang tersedia berapa? 7. 7, karena kan di situ tidak disebut merah atau putih. Oke. Jadi bedanya, kalau yang pertama itu diambil dari 3 warna merah, sedangkan ini diambil dari 7 kelereng warna apapun, karena tergantung kondisinya kan. Ya, jadi memang harus baca kelereng apa yang sebenarnya yang diambil dan tersedianya berapa. Nah, kalau yang pertama kan kelereng merah. Nah, berapa kelereng merah? 3. Nah, terus di sini kalau dia di sini berapa yang mau apa yang mau diambil? Kelerengnya bebas. Nah, sudah berarti ada 7, makanya di sini 7. Nah, jadi kalau misal saya tanya, apabila kita akan mengambil 2 kelereng merah dalam kotak tersebut, maka banyaknya cara pengambilan ada berapa kombinasinya? 2 kelereng merah. Kita mau ambil berarti kombinatorialnya adalah 2 dari 3, karena 2 yang ingin kita ambil, yang tersedia adalah 3 kelereng merah. 2 yang akan kita ambil kelereng merah. Oke, nah kita lanjut. Jika kita mengambil 4 kelereng dari dalam kotak tersebut, maka banyaknya cara pengambilan. Nah, perlu kita perhatikan, yang kita mau ambil itu apa? Nah, kita lihat di sini kan yang mau diambil adalah 4 kelereng. Nah, di sini apakah ada ketentuan merah dan putih yang ingin dia ambil? Tidak ada kan? Ya, jadi sudah betul 4 karena 4 yang ingin diambil dari berapa? Kan tidak disebut dia warna apa, ya sudah berarti kita ambil totalnya 7. Jadi kombinasi 4 dari 7. Ya, untuk hitung-hitungannya, untuk hitung-hitungan seperti berikut ini silahkan dicek sendiri ya, mengikuti kombinator real tadi, faktorial, ya faktorial. Nah, faktorial yang seperti di sebelah kanan ini. Terus kita melihat yang contoh selanjutnya. Misalkan ada 3 kotak yang masing-masing berisi. Jadi kita bantu visualisasi. Misal ada 3 kotak. Jadi kita buat dulu 3 kotaknya. Oke. Yang masing-masing berisi 1 bola merah, 1 bola merah, dan 1 bola putih.
Jadi setiap kotaknya satu merah, satu bola putih. P, kita pakai P. P, P, satu merah, satu putih. Oke, satu merah dan satu putih. Nah, dari tiap-tiap kotak diambil satu bola, sehingga terambil 3 bola. Jadi kita ambil satu, 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 nanti akan ada 3 bola total. Banyaknya cara pengambilan 3 bola tersebut agar terambil bola merah semua. Nah, berarti kita gimana caranya ambil merah? Kombinasi 3 dari 3. Karena memang hanya ada satu cara ya. Karena kita mengambil satu dari sini, satu dari sini, satu dari sini. Hanya bisa ngambil satu kali. Terus banyaknya cara pengambilan 3 bola tersebut agar terambil 2 bola merah. 2 bola merah. Oke, oke. Ini harus diperhatikan perbedaannya. Di sini agar terambil satu bola merah. Berarti yang tadi salah. Di sini harus hati-hati agar terambil bola merah. Oh ya, oke, tadi sudah betul. Merah semua maksudnya ya. Di sini berarti setiap kotak merah. Terus pernyataan selanjutnya 2 bola merah. Nah, maksud dari 2 bola merah ini kan tadi yang pertama, semua harus terambil merah. Nah, kondisi kedua yaitu 2 bola merah. Berarti misal di sini kita ambil merah, di sini kita ambil merah, di sini putih, nggak apa-apa. Boleh putih. Terus, atau ini misal kita ambil putih, ini merah, ini merah. Jadi kan yang penting 2. Nah, terus bisa juga di sini merah, di sini putih, di sini merah. Nah, ini masih bisa kita uraikan tiga cara yang dimaksud di sini kan, di sini 3 cara kan ya. Nah, tapi gimana cara membuat faktorial kombinatorialnya? Kombinasinya, ya kombinasinya. Nah, kita bisa lihat di sini kan yang diambil dibaca berapa yang dia mau ambil, 2 bola merah, berarti kita tulis 2. Nah, berapa bola yang tersedia, itu disimpan di atas, karena kan 3 ada merah, sudah 3. Terus banyaknya cara pengambilan 3 bola itu agar terambil 1 bola merah. Oke, berarti hanya 1 bola merah. 1 bola merah saja. Sama berarti kombinasi 1, karena hanya ambil 1, terus ada 3 bola merah, jadi 1 dari 3. Nah, misal jika saya uraikan, kemungkinannya 3 kemungkinan itu, misal hanya ada 1 kan, misal berarti kotak pertama saya ambil merah, kotak kedua dan ketiga tidak apa-apa, putih. Memang putih. Nah, atau pilihan pertama itu. Cara kedua yaitu merahnya di kotak kedua, cara ketiga, pengambilan ketiga, cara ketiga yaitu merahnya di kotak terakhir, berarti sisanya putih. Nah, ini kemungkinannya. Ini kan ada 3 cara. Ya, cara menulis kombinasinya, kombinasi 1 dari 3. Nah, yang terakhir, agar tak terambil bola merah. Tak terambil bola merah, berarti semua putih. Berarti kotak pertama harus putih, kotak kedua harus putih, kotak ketiga harus putih. Berarti hanya ada satu cara. Satu cara. Banyaknya cara mengambil 3 bola itu agar tak terambil bola merah. Tidak terambil bola merah berarti kan 0 bola merah. Tidak ada merah. Dari 3 bola merah yang tersedia. Ya, jadi semoga bisa paham perbedaan antara kombinasi yang ini ya, 3 dari 3, 2 dari 3, 1 dari 3, dan 0 dari 3. Nah, tadi kan kalau 0 dari 3 berarti tidak ada bola merah yang terambil. Kalau 1 dari 3 berarti hanya 1 bola merah yang akan diambil. Ini 2 dari 3 berarti 2 bola merah. Kalau 3 dari 3 berarti 3 yang diambil dari 3 bola merah. Nah, contoh terakhir ini akan digunakan untuk menyatakan suku banyak yang merupakan penjabaran dari. Nah, konteks yang tadi itu kita arahkan ke suku banyak untuk matematika. Penjabarannya M tambah P pangkat 3. Ini kan tadi yang di sebelah kanan M kapital, P kapital. Nah, ini kalau kita bentukkan aljabar jadinya M ditambah P pangkat 3. Perpangkatan ini dapat dinyatakan sebagai perkalian berulang dengan faktor sama, yaitu, ya kan kalau kita biasanya begini, kalau pangkat 3 berarti M tambah P
kali M tambah P dikali M tambah P. Dan seterusnya. Nah, ini nanti kalau dikali masuk, M kali M kali P kali M, P kali P kuadrat, nanti hasilnya M kuadrat ditambah 2MP ditambah P kuadrat. Nah, ini nanti dikali lagi dengan ini kali ini kali ini. Terus nanti 2MP-nya dikali M, terus 2MP-nya dikali P, dan seterusnya untuk P kuadrat. Nanti langsung saja hasilnya akan peroleh ini. Nah, tiap suku dari ruas kanan, kesamaan ini terdiri dari 3 faktor. Dan masing-masing faktor berturut-turut diambil dari faktor pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita lihat misal banyaknya suku dari 3M. Nah, kita lihat yang dari yang merah ini 3M-nya yang mana? Kita hapus dulu ya. 3M yang ada ini 3M. Oke. Berarti cuma ada satu. Terus yang diambil di sini 2M, di sini 1M tanpa M. Nah, kita lihat 2M. 2M ini ya. Oke, warna lain 2M. Ini 2M, ini 2M, ini 2M. Oke, berarti ada 3. Nah, ini 3. Terus 1M. 1M, 1M, ini 1M, ini 1M, ini 1M, berarti yang hitam ada 3. 3 juga. Sekarang yang tanpa M, dan ini yang terakhir, hanya ada 1. Nah, berarti kira-kira begitu ya untuk mengubah dari konteks bola-bolaan tadi, terus pakai kombinasi. Nah, itu bisa dibentuk menjadi suku banyak, perkalian berulang di suku banyak. Oh iya, nah yang tadi dia tinggal menyamakan suku-sukunya ini. Nah, ternyata perkalian suku banyak ini itu bisa menggunakan rumus begini. Menggunakan kombinasi teori binomial sebenarnya. Menggunakan kombinatorik. Nah, kita lihat P tambah M pangkat 3 itu kombinasi 0 dari 3, kombinasi 0 dari 3, kali P pangkat 3, kombinasi 1 dari 3, kali MP kuadrat, ditambah kombinasi 2 dari 3, M kuadrat dikali P, ditambah kombinasi 3 dari 3, M pangkat 3. Nah, kita lihat, ini silahkan diamati polanya. Di sini dia mulainya P pangkat 3, terus yang di sebelah P kuadrat, baru di sini P pangkat 1, jadi P-nya berkurang terus ya. Sedangkan M-nya naik dari sini M-nya yang tidak ada, sedangkan di sini M1, M pangkat 2, M pangkat 3. Oke, silahkan diamati polanya sendiri nanti. Terus, dengan argumentasi yang mirip dengan ilustrasi di atas, kita dapat menuliskan kesamaan berikut. Nah, jadi kita bisa diantar sampai perkalian polinomial, poli banyak. Nah, kita lihat A tambah X, di sini pangkat 1, di sini pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat N. Nah, kalau dia pangkat 1, perhatikan kombinasinya. 0, 1. Kalau pangkat 2 berarti di sini 0, 1, 2. Oke, pangkat 3 berarti 0, 1, 2, 3. Dan semua, dan di atasnya itu pakai 3 yang pangkat tertingginya. Terus, kalian juga perlu perhatikan, selain kombinasinya, perhatikan pola dari A dan X-nya. A dan X-nya ya. A-nya, perhatikan A itu pangkatnya dia mulai dari yang paling tinggi. Paling tinggi di sini misal yang paling tinggi. Ini kan pangkat 4. Jadi A-nya pangkat 4 dulu, baru 3, baru 2, baru 1 di sini, baru 0. Di sini ada tidak ditulis. Terus habis itu kita lihat lagi pangkat X-nya. Jadi kalau di sini A, terus di sini X, berarti di sini ada X, di sini pangkat 0, tapi tidak ditulis karena X pangkat 0 kan 1. Kali 1, ya tidak ditulis. Sini pangkat 0, di sini pangkat 1, di sini pangkat 2, di sini pangkat 3, di sini pangkat 4. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Oke. Nah, digeneralisirlah rumusnya menjadi seperti ini. Jadi N-nya nanti boleh bebas mau berapa. Mau 10, mau 11, bebas. Nah, dari rumus kombinasi di atas terbentuklah, ini rumus kombinasi yang di atas ya, kita dapat memahami bahwa
faktorial n dari n kurang r dari n, itu rumusnya n faktorial per r faktorial dikali n dikurang r faktorial. Ini untuk gampangnya mengingat ya, kita cara mengerjakannya ini ambil yang di pembilang itu yang ini yang diambil. Jadi n faktorial langsung. Nah, terus penyebutnya itu hasil pengurangan. Pengurangan harus kalian kurangkan n dikurang r. Coba ini dikurangkan dapatnya n kurang n ditambah r. Jadinya r faktorial. Makanya di sini kenapa r faktorial ya? Karena itu hasil pengurangan atas kurang bawah. Terus setelah dikurangkan dapatlah r faktorial. Penyebutnya yaitu merupakan yang ini juga diambil langsung n dikurang r faktorial. Jadi begitu cara kerjanya nanti. Jadi bisa ditulis kombinasi r dari n itu sama dengan kombinasi n kurang r dari n. Nanti ini sama saja ya. Kalau tidak percaya, gini karena ini ya, kenapa bisa seperti ini? Ya karena kalau n kombinasi r dari n, kan ini jawabannya. N faktorial per n kurang r faktorial dikali r faktorial. Itu sama dengan ini. Kombinasi n dikurang rn. Nah, ini. Nah, ini kan sama. Oke, sama saja. Jadi yang mau di bagian bawah itu mau R sendiri atau hasil pengurangan sama saja. Nah, nanti di video selanjutnya akan kita bahas teorema dan contoh-contoh soal.